Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan Bu Metaliana SPD MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Jadi kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi mengelola usaha kecil menengah. Jadi kami dari kelompok 5 terdiri dari anggota Wan Siti Fatima, Azahra Hasyari, dan saya sendiri Kofifa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tokoh inspirasi atau idola yang kami pilih, yaitu Kadek Maharani Kemaladewi. Nah, Kadek Maharani Kemaladewi ini lahir di Gianyar, Bali 3 September 1988. Nah, dia ini merupakan pengusaha sukses di Indonesia. Nah, dari dia ini merintis usaha di bidang kosmetik dan bahan kimia. Nah, di awal bisnisnya dia itu awalnya bekerja di bank. Nah, setelah dia mengumpulkan modal, akhirnya dia membeli sebuah sepeda motor. Nah, dari sepeda motor itu dia sering COD lewat produk-produknya. Nah, dari situ akhirnya dia mengembangkan sebuah klinik MS Glow. Nah, yang sampai sekarang itu dikenal dengan MS Glow. Nah, di MS Glow ini dari awalnya di kota Denpasar, akhirnya berkembang di beberapa daerah yaitu Sidoarjo, Malang, dan Jakarta, dan beberapa daerah lainnya. Bahkan di Tanjung Pinang juga sudah ada. Tanjung Pinang, Batam juga sudah ada. Nah, mengapa kami mengidolakan di Maharani ini? Karena beliau itu sangat jeli melihat peluang. Walaupun dia bukan ahli kosmetik, tapi dia bisa mengambil peluang itu. Lalu kedua, beliau juga sangat peduli terhadap pendidikan adiknya, sehingga dia semangat menjalani bisnisnya. Lalu yang ketiga, dia selalu disiplin dan semangat dalam mengembangkan usahanya, sehingga di beberapa daerah itu banyak cabang dari MS Glow. Lalu yang keempat, dia selalu berinovasi untuk menciptakan produk baru. Nah, banyak dari produk-produk MS Glow, dari kecantikan wajah sampai ke hand body kayak gitu, dari sabun sampai ke tubuh, sabun mandi kayak gitu, body lotion dari MS Glow-nya. Lalu beliau ini juga murah hati dan sangat peduli terhadap masyarakat sekitar. Nah, dia tidak hanya sukses tapi dia juga rajin bersedekah. Nah, itulah mengapa kami mengidolakan Kadek Maharani Kemaladewi. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan yang akan dijelaskan oleh Wan Siti Fatimah. Nah, yang pertama kita akan membahas struktur organisasi dan personalia. Pengorganisasian atau organizing merupakan fungsi manajemen yang menggabungkan sumber daya manusia dan bahan melalui struktur formal dari tugas dan kewenangan. Nah, dalam UKM terdapat 5 jenis struktur organisasi. Yang pertama yaitu organisasi garis. Organisasi garis merupakan bentuk struktur organisasi yang menggambarkan kekuasaan mengalir secara penuh dari manajemen puncak ke bagian bawahnya. Struktur organisasi ini sering ditemukan oleh perusahaan kecil karena sangat sederhana dan jelas. Nah, yang kedua, organisasi garis dan staf. Organisasi ini adalah bentuk organisasi yang banyak dipakai oleh perusahaan besar. Daerah usahanya luas dan kompleks. Pada prinsipnya, organisasi ini sama saja dengan organisasi garis.
hanya saja ditambah oleh beberapa staf yang merupakan satu atau beberapa orang yang ahli dalam bidang tertentu. Nah, yang ketiga, organisasi fungsional. Organisasi fungsional merupakan organisasi yang menghendaki adanya spesialisasi dan tidak mengikuti kesederhanaan seperti organisasi garis. Nah, yang keempat yaitu organisasi komite. Organisasi ini merupakan bentuk di mana komite adalah kelompok formal yang menggantikan para manajer dalam struktur organisasi. Anggota komite berasal dari berbagai tingkatan manajemen. Nah, yang terakhir yaitu organisasi matriks. Organisasi ini adalah bentuk organisasi di mana perusahaan biasanya mengerjakan dua pekerjaan. Nah, yaitu pekerjaan dasar dan pekerjaan tertentu. Yang kedua yaitu pengendalian jumlah produksi. Nah, pengertian dari pengelolaan produksi yaitu suatu proses secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Manajemen produksi merupakan kegiatan manajemen yang berhubungan dengan pembuatan barang dan jasa. Nah, yang kedua yaitu fungsi manajemen produksi. Yang pertama, pada fungsi perencanaan. Pada fungsi ini mencakup penentuan peranan dan kegiatan produksi termasuk perencanaan produk, perencanaan fasilitas, dan perencanaan penggunaan sumber daya produksi. Nah, yang kedua yaitu pada fungsi pengorganisasian. Nah, pada fungsi ini mencakup penentuan struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang diperlukan di bagian produksi untuk mencapai tujuan operasi serta mengatur wewenang dan tanggung jawab yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Nah, yang ketiga yaitu pada fungsi penggerakan. Pada fungsi ini mencakup kegiatan memotivasi karyawan bagian produksi untuk melaksanakan tugasnya. Nah, yang terakhir yaitu pada fungsi kontrol. Pada fungsi ini mencakup berbagai kegiatan mengembangkan standar kualitas, standar waktu kerja, dan standar hasil kerja pada bagian produksi. Nah, yang terakhir yaitu tentang menentukan tingkat produksi. Salah satu keputusan penting dalam perusahaan adalah menentukan tingkat atau volume produksi. Penentuan volume produksi harus disesuaikan dengan jumlah permintaan pasar. Tingkat produksi terlalu besar dibandingkan permintaan pasar dapat mengakibatkan pemborosan biaya, seperti biaya penyimpanan, biaya modal, dan biaya kerusakan barang selama penyimpanan. Nah, tetapi tingkat produksi yang terlalu kecil dibandingkan permintaan pasar juga mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan dan hilangnya para pelanggan. Nah, yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang administrasi dan pembukuan. Pertama, administrasi. Administrasi tidak berbeda jauh dengan pengertian organisasi, yaitu proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Namun, secara sempit, administrasi dilakukan untuk menunjang tercapainya tujuan usaha yang dapat diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan yang meliputi menghimpun informasi, mengolah informasi, memperbanyak dan menggandakan data, mendistribusikan data, menyimpan atau mengarsipkan data yang penting dan memusnahkannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lingkup administrasi yang terkait dunia usaha. Terdapat beberapa lingkup administrasi. Yang pertama yaitu perizinan usaha. Perizinan usaha atau perusahaan adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan. Nah, yang kedua yaitu surat menyurat. Surat adalah alat untuk menyampaikan suatu informasi secara tertulis kepada pihak lain baik atas nama pribadi maupun jabatannya dalam organisasi.
dengan maksud tertentu. Nah, yang ketiga yaitu pencatatan transaksi barang atau jasa. Untuk memudahkan dalam membuat ringkasan dan penyusunan laporan keuangan, transaksi-transaksi yang sejenis atau transaksi yang mengakibatkan perubahan pada pos kas, baik itu penambahan maupun pengurangan uang kas dicatat pada perkiraan kas. Begitu pula transaksi yang mengakibatkan perusahaan utang dicatat pada perkiraan utang. Dengan demikian, akan terdapat perkiraan kas, piutang, utang, perlengkapan, peralatan, dan sebagainya. Nah, yang keempat yaitu pencatatan transaksi keuangan. Transaksi keuangan adalah kejadian atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, dan oleh karena itu harus selalu dicatat. Transaksi dalam perusahaan harus diukur, dan untuk mengukurnya digunakan satuan uang. Jumlah kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan akan selalu sama dengan jumlah sumber pembelanjaan. Nah, yang kelima, pajak pribadi dan pajak usaha. Pajak adalah iuran dari rakyat untuk negara yang wajib dibayarkan dan dapat dipaksakan karena berdasarkan undang-undang dan pemerintahan tidak memberikan balasan jasa secara langsung. Nah, yang terakhir yaitu membuat pembukuan sederhana. Pembukuan sederhana adalah suatu pencatatan transaksi yang tidak memerlukan analisis terlebih dahulu. Dalam pembukuan yang sederhana, suatu transaksi terlebih dahulu dicatat secara tunggal, dalam arti tidak dicatat debit pada suatu perkiraan dan kredit pada kredit-kredit lainnya. Nah, kegiatan pembukuan sederhana ini hanya terbatas pada 3 jenis kegiatan, yaitu pencatatan transaksi, penyusunan rencana, dan penyusunan rugi laba. Nah, yang kedua yaitu pembukuan. Pembukuan merupakan proses pencatatan transaksi keuangan ke dalam catatan akuntansi. Dalam UKM perlu mempersiapkan beberapa buku untuk mencatat berbagai transaksi yang dilakukan agar lebih terkelola dan tertib administrasinya. Nah, dalam UKM terdapat beberapa buku yang harus digunakan dalam pencatatan transaksi. Ada beberapa buku. Yang pertama yaitu buku kas. Buku kas merupakan transaksi yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran uang kas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, yang kedua yaitu buku pembelian tunai. Buku pembelian tunai ini mencatat setiap transaksi pembelian tunai oleh perusahaan. Untuk pembelian non-tunai atau hutang tidak dicatat dalam buku ini. Nah, yang ketiga yaitu buku pembelian kredit. Berisi transaksi kegiatan pembelian barang non-tunai atau kredit yang dilakukan oleh perusahaan. Buku ini menunjukkan perubahan hutang yang dimiliki oleh perusahaan dari proses pembelian barang yang dilakukan. Nah, yang keempat yaitu buku penjualan tunai. Buku ini berisi transaksi penjualan barang perusahaan yang tunai atau langsung menerima uang kas. Yang kelima yaitu buku penjualan kredit. Buku ini berisi terkait penjualan barang non-tunai atau kredit yang dilakukan oleh perusahaan. Buku ini berhubungan dengan piutang yang dimiliki oleh perusahaan atau pihak lain. Nah, yang keenam yaitu buku piutang. Buku ini berisi setiap transaksi yang mengakibatkan perubahan piutang pada perusahaan. Nah, setiap penjualan non-tunai akan mengakibatkan penambahan piutang. Nah, yang bagian keempat yaitu kita akan membahas tentang mengelola keuangan. Mengatur keuangan UKM seringkali menjadi persoalan. Tentang keuangan menjadi masalah besar bagi pelaku usaha kecil menengah atau UKM. Hal ini karena mereka belum bisa mengatur keuangan perusahaan dengan baik. Berikut ini terdapat beberapa tahap mengelola keuangan, di antaranya yang pertama fokus dan spesifik. Bagi kita yang baru memulai menjalankan UKM, perlu belajar tahap demi tahap mengelola keuangan. Banyak hal yang menjadi perhatian para pengusaha baru dalam mengelola keuangan perusahaannya seperti masalah hutang, asuransi, investasi,
dan lain-lain. Yang kedua, pisahkan uang pribadi dan uang bisnis. Permasalahan klasik dalam berbisnis adalah karena tidak memperhatikan masalah pemisahan antara uang pribadi dengan uang hasil bisnis. Terkadang kita berpikir bahwa usaha Anda masih terbilang kecil dan tidak berpengaruh jika kedua uang tersebut dicampur adukkan. Padahal hal ini justru sangat riskan karena uang bisnis kemungkinan besar akan terpakai untuk urusan pribadi. Nah, yang ketiga yaitu hitung dan rencanakan penggunaan keuangan. Menghitung keuangan adalah aspek yang tidak boleh terlewatkan bagi Anda para pelaku UKM. Penghitungan keuangan bisa dilakukan di saat sebelum dan sesudah Anda menutup toko. Ketahuilah biaya-biaya pelaksanaan usaha Anda seperti keuntungan per hari atau biaya penyusutan. Nah, yang keempat yaitu buat pembukuan yang rapi. Anda tidak mungkin dapat terus mengingat berapa banyak keuntungan Anda atau berapa banyak pengeluaran. Oleh karena itu, pembukuan memiliki andil besar dalam pengaturan keuangan Anda. Buku ini berisi rincian pemasukan, pengeluaran, dan biaya-biaya keuangan Anda. Yang kelima, memonitori laju investasi. Kebanyakan orang hanya melakukan top-up investasi tanpa rutin mengawasinya. Mereka menganggap bahwa tanpa diawasi, investasi mereka akan terus meningkat. Hal ini tidak selalu terjadi dan tak jarang terbentuk. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laba perusahaan. Nah, pengertian laba perusahaan. Laba adalah imbalan dari aktivitas yang dilakukan perusahaan dari proses produksi sampai penjualan barang atau jasa setelah dikurangi seluruh biaya yang digunakan dalam kegiatan operasi dan penyerahan barang atau jasa. Jadi dari laba ini atau kita kenal itu laba ini merupakan keuntungan ataupun penghasilan bersih. Jadi dari awal produksi, dari kita keluarkan modal kita, terus di akhir kita menjualkan produk. Nah, itu dari biaya penjualan baru dikurangin dengan biaya modal awal. Nah, itu pengertian dari laba atau kita sebut dengan keuntungan. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis laba. Secara umum, laba itu terbagi menjadi 4, yaitu laba kotor penjualan, laba operasional, laba sebelum pajak, laba sesudah pajak. Nah, laba kotor penjualan itu maksudnya adalah selisih penjualan bersih dan harga pokok penjualan. Kenapa disebut laba kotor? Karena laba ini belum dikurangin sama beban operasional. Lalu yang kedua laba operasional. Nah, laba operasional merupakan hasil pengurangan dari laba kotor dengan seluruh biaya penjualan, biaya administrasi, dan lain-lain. Nah, laba operasional ini juga hasil dari semua kegiatan perusahaan termasuk rencana yang sudah ditetapkan kecuali ada perubahan besar dalam perekonomian dan diharapkan tercapai tiap tahunnya. Lalu ada laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak ini merupakan seluruh pendapatan sebelum dipotong pajak perseroan. Nah, nilainya itu yaitu laba operasi dikurangin dengan pendapatan dan beban-beban lainnya. Lalu yang keempat yaitu laba sesudah pajak. Nah, laba sesudah pajak ini merupakan laba bersih. Setelah pajak nilainya diperoleh dari laba kotor dikurangin dengan biaya operasional, bunga, dan pajak, selanjutnya laba ini dipindahkan ke dalam perkiraan laba yang ditahan yang diambil dalam jumlah tertentu untuk dibagikan ke para pemegang saham sebagai
dividen. Nah, berdasarkan sifat, laba itu dibagi menjadi 3, yaitu laba psikis, laba real, dan laba uang. Nah, laba psikis atau basic income ini merupakan laba psikis dapat dirasakan maknanya karena kepuasannya meningkat, tetapi sulit dijelaskan dalam jumlah karena kepuasan manusia tergantung dari pencapaian tingkat sosial dan kemakmurannya. Maksudnya itu nominal laba yang sama tidak memberi kepuasan yang sama setiap orang. Nah, contohnya saya nih, saya itu membeli sepeda motor. Nah, dari sepeda motor itu saya menjadikan sepeda motor itu sebagai modal usaha saya. Nah, itu maksudnya laba psikis. Jadi, motor itu merupakan awal dari bisnis kayak gitu. Lalu yang akhir dari itu, akhirnya yang kedua, akhir dari itu kita mendapat keuntungan dari modal awal itu yang motor itu. Nah, lalu yang kedua itu laba real. Nah, laba real itu merupakan kenaikan kemakmuran ekonomi. Dan dari yang saya memiliki sepeda motor itu, akhirnya saya memiliki kenaikan ekonomi gitu. Dari sepeda motor itu saya akhirnya memiliki pendapatan, yaitu laba real. Jadi itu disebut laba real, laba real, yaitu kenaikan penghasilan dari modal awal itu yang sepeda motor itu. Nah, lalu yang ketiga yaitu laba uang. Nah, laba uang ini merupakan kenaikan nominal uang dari suatu periode tanpa melihat pengaruh daya beli dan berfokus pada pengukuran laba akuntansi. Nah, laba akuntansi ini berkaitan dengan laba uang, sedangkan laba ekonomi berkaitan dengan laba real. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur laba. Nah, unsur laba itu terbagi menjadi 4. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai unsur laba. Nah, laba terbagi menjadi 5, yaitu pendapatan, beban, biaya, untung rugi, dan penghasilan. Nah, pendapatan ini merupakan kenaikan aktivitas perusahaan. Jadi dari awal, pokoknya kenaikan dari awal hingga pokoknya kenaikan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai unsur laba. Nah, unsur laba ini terbagi menjadi 5, yaitu pendapatan, beban, biaya, untung rugi, dan penghasilan. Nah, yang pertama itu pendapatan. Nah, pendapatan ini merupakan kenaikan aktivitas perusahaan atau penurunan yang terjadi dalam suatu periode bisnis. Nah, pendapatan itu berasal dari kegiatan operasi yang berupa penjualan barang atau kredit dari sebuah unit usaha pokok perusahaan. Lalu yang kedua ada beban. Nah, beban ini adalah pemakaian atau pengeluaran aset dalam suatu periode akuntansi yang terjadi dalam aktivitas operasi. Jadi beban ini juga diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktivitas. Lalu yang ketiga yaitu biaya. Nah, biaya ini merupakan kas yang dikorbankan untuk barang. Jadi dari barang itu kita mengeluarkan biaya untuk membuat barang tersebut. Nah, yang inilah yang akan membawa keuntungan yang akan datang untuk perusahaan atau bisnis. Biaya yang sudah kadaluarsa dikatakan sebagai beban. Jadi setelah sudah dikeluarkan semua, akhirnya biaya itu dimasukkan ke dalam kategori beban.
Lalu yang keempat itu untung rugi. Nah, keuntungan didapat perusahaan adalah kenaikan aktivitas atau aset yang berasal dari transaksi yang terjadi. Jadi ada peningkatan. Lalu kalau rugi itu berarti ada penurunan dari laba kita, yang laba bersih kita. Berarti itu kita rugi kalau turun. Lalu yang kelima itu penghasilan. Nah, penghasilan ini merupakan pendapatan dan keuntungan. Nah, penghasilan dalam unsur laba adalah arus masuk dari manfaat ekonomi yang muncul karena aktivitas normal sebuah bisnis selama satu periode. Nah, bila arus masuk tersebut mengakibat kenaikan aktivitas yang bukan berasal dari kontribusi penanaman modal. Lalu, nah, manfaat laba. Manfaat laba itu sebagai alat ukur kinerja manajemen. Lalu dua, membedakan antara modal dan laba. Nah, modal itu kan yang kita keluarkan, lalu laba itu hasil keuntungan yang kita dapatkan atau kenaikan pendapatan yang kita pendapatan bersih. Lalu yang ketiga, memberikan informasi untuk prediksi dividen. Lalu yang keempat, sebagai alat ukur keberhasilan manajemen dan dasar untuk mengambil keputusan. Nah, kalau misalkan kita untung, nah apa keputusan ke depannya. Lalu untuk rugi apa? Ketika kita rugi, apa keputusan yang kita ambil untuk kedepannya, seperti itu. Lalu yang kelima, dasar penentuan besarnya pajak. Nah, kalau kita penghasilan besar, maka besar juga pajak yang kita dapatkan, sedangkan pajak yang kita bayarkan. Nah, sedangkan jika kita mendapatkan laba yang kecil, maka kecillah laba kita, gitu. Nomor yang keenam itu sebagai tolak ukur dalam pembagian bonus dan kompensasi. Jadi kalau kita labanya kita besar, maka bonus yang diberikan juga besar, kayak gitu. Kalau sedikit yang kita dapatkan, maka sedikit juga bonus yang kita kita bagikan, gitu. Lalu yang ketujuh, menentukan perkiraan laba di periode selanjutnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemasaran dan promosi. Nah, pengertian pemasaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk, pelayanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lainnya. Nah, dalam melakukan promosi, kita akan menargetkan orang-orang yang sesuai dengan produk yang dipasarkan. Biasanya juga melibatkan selebgram, selebriti. Banyak yang sekarang untuk endorse itu kebanyakan untuk produk itu kita menyewa selebriti untuk mengiklankan produk kita agar produk kita itu dikenal oleh masyarakat, kayak gitu. Itu termasuk kegiatan promosi. Lalu tak hanya itu, dalam pemasaran itu juga ada bagian yang memiliki tugas ini akan membuat kemasan atau desain yang menarik pada iklan. Jadi nggak hanya produk yang kita jual, tapi secara desain atau desain produk itu sangat penting untuk menarik konsumen, kayak gitu. Sehingga orang-orang itu tertarik terhadap produk kita. Nah,
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran ini merupakan kumpulan dari alat-alat taktis yang terkendali, yaitu meliputi produk, harga, tempat, promosi, proses, orang, dan juga bukti fisik dan bukti fisik. Nah, yang pertama itu yaitu produk. Nah, produk ini dimaksudkan itu adalah suatu yang dijual, maksudnya barang yang kita jual. Jadi mempunyai nilai yang lebih dari modal. Jadi modal kita segini, maka produk itu lebih dari yang modal kita keluarkan kayak gitu. Lalu yang kedua, harga itu merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen gitu untuk mendapatkan barang atau jasa yang udah dijual. Nah, harga itu menjadi aspek yang tak kalah penting bagi bauran pemasaran. Maka penentuannya juga perlu pertimbangan yang matang. Jadi kalau kita kemahalan, kita lihat juga apakah itu efektif apa enggak untuk orang-orang. Kadang kan kita lihat konsumen itu mau yang murah tapi barangnya yang bagus. Nah, harga itu juga penting kayak gitu. Nah, lalu tempat. Nah, tempatnya ini juga penting. Nah, lalu tempat ini dimaksudkan itu tempat untuk melakukan transaksi. Jadi antara kita bisa milih tempat offline atau kita tempat yang online. Jadi sekarang nggak hanya kita nggak seperti zaman dulu yang harus transaksi offline secara tatap muka langsung, tapi sekarang itu sudah ada online, jadi transaksi itu bisa secara online juga gitu. Jadi sekarang dipermudahkan untuk melakukan pemasaran. Lalu ada promosi. Yang keempat ada promosi. Nah, promosi ini supaya konsumen itu lebih mengenal dengan produk kita gitu. Jadi mereka itu lebih tertarik untuk mencoba membeli produk kita, baik itu produk barang maupun jasa. Dalam kegiatan promosi, juga perusahaan juga harus mengubah persepsi konsumen menjadi positif terhadap produk kita yang dijual oleh kita. Nah, promosi bisa dilakukan dengan beragam cara, baik itu offline maupun misalkan face to face atau door to door, ataupun kita melakukan pemasaran melalui media sosial kayak gitu. Lalu ada yang kelima itu proses. Nah, proses itu merupakan gabungan dari seluruh aktivitas kita, mulai dari prosedur, jadwal pekerjaan, aktivitas, mekanisme, serta hal-hal rutin lainnya. Nah, aktivitas ini berhubungan dengan produk yang dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. Nah, jadi akan lebih baik perusahaan atau bisnis harus mengutamakan aspek proses ini. Mengapa? Karena proses ini berhubungan langsung dengan pihak konsumen. Sementara konsumen sendiri merupakan pihak yang menerima produk baik maupun jasa yang dibuat oleh perusahaan. Jadi aktivitas ini termasuk juga dengan aktivitas pelayanan serta proses transaksi. Jadi perusahaan juga harus terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang memuaskan untuk konsumen dengan beragam teknik sampai mereka merasa puas. Oke, selanjutnya yang keenam itu adalah orang. Nah, orang ini yang dimaksud itu bukan hanya konsumen saja, tapi seluruh sumber daya manusia yang terlibat, termasuk pekerja hingga tim bisnis. Khusus untuk aspek ini sangat penting untuk diperhatikan hal tersebut karena setiap orang tentunya punya kecenderungan yang berbeda-beda dalam mengelola bisnis. Namun sumber daya manusia ini yang berhubungan langsung dengan pelayanan dianggap sebagai
paling vital. Bagian SDM, pelayanan akan langsung dapat mempengaruhi persepsi pembeli sekaligus pelanggan lain. Lalu yang terakhir yaitu bukti fisik. Nah, yang terakhir yaitu semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis untuk bisnis skala besar sudah pasti semakin banyak membutuhkan perangkat. Selain itu, akan semakin kompleks pula fungsi serta penggunaannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perluasan perusahaan. Nah, maksud dari perluasan bisnis itu adalah kegiatan untuk memperluas atau memperbesar jaringan bisnis suatu perusahaan pada sisi produksi serta pada sisi distribusi. Misalkan kita ada mau membangun usaha kue, kita mau jualan kue, tapi kita nggak bisa ngirim keluar daerah yang terlalu jauh, misalkan dari Tanjung Pinang ke Jakarta, itu kan terlalu jauh ya. Jadi kayak gitu kan cepat banget sih. Nah, ada baiknya kita setelah kita sudah mendapatkan respon yang positif dari dari konsumen, alangkah lebih baiknya kita mempersiapkan modal untuk kita memperluas area bisnis kita, memperluas jaringan bisnis kita, sehingga kita juga mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Nah, di sini ada jenis-jenis perluasan. Nah, yang pertama itu ada merge. Nah, ini adalah kegiatan menggabungkan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mengekspansi bisnis, yang mana perusahaan ini lebih dominan dan menjaga identitas perusahaannya, sementara perusahaan yang lemah akan semakin lemah dan tidak jelas identitasnya. Lalu yang kedua itu akuisisi. Akuisisi itu kegiatan takeover atau pengambilan ahli suatu bentuk kepemilikan saham. Nah, dijalankan oleh kelompok investor tertentu. Biasanya jenis ekspansi ini dijalankan guna menjaga tingkat kesediaan bahan pokok, menjamin produknya bisa diserap dengan baik oleh pasar. Lalu yang ketiga, hostile takeover. Hostile takeover ini adalah jenis akuisisi yang dilakukan kepada suatu perusahaan secara paksa. Nah, usaha ekspansi ini dilakukan dengan membuka penawaran saham yang ingin dimiliki di pasar modal dengan harga yang melebihi harga pasar. Lalu yang ketiga, leverage buyout. Jadi ini merupakan usaha untuk memiliki perusahaan dengan cara meminjam uang untuk melakukan pembelian pada perusahaan tersebut. Lalu ada pun beberapa tahapan untuk melakukan ekspansi bisnis, yaitu yang pertama membuat perencanaan yang matang. Nah, ini sangat penting karena suatu bisnis bisa dinilai sudah siap untuk berkembang jika memiliki perencanaan yang baik. Nah, dan hal ini pun mendukung adanya proses ekspansi. Untuk itu cobalah untuk itu kita lihat apa tujuan yang didapatkan untuk melakukan ekspansi bisnis. Apakah kita melihat konsumen itu tertarik dengan produk kita, akhirnya kita melakukan ekspansi bisnis. Lalu apa targetnya? Lalu bagaimana perkembangan bisnis 5 tahun untuk 5 tahun ke depan? Lalu yang terakhir, serta bagaimana penjualan perusahaan saat ini. Jika berkembang dengan baik, maka
tidak ada salahnya kita mengekspansi bisnis. Oke, selanjutnya itu yang kedua yaitu menentukan bagaimana model bisnis nantinya. Nah, ketika melakukan kegiatan ekspansi, maka model bisnis Anda saat ini tidak sama dengan model bisnis Anda nantinya. Nah, dalam penerapan panjangnya diperlukan SOP atau SOP yang baru untuk menambah karyawan, maka kegiatan bisnis juga nantinya akan berubah secara perlahan. Nah, dari SOP yang di daerah ini mungkin akan beda dengan seiring dengan waktu akan berubah SOP-nya karena kita sudah luas bisnisnya, jadi tidak mungkin memakai SOP yang lama. Jadi perlu ada pembaruan SOP. Lalu yang ketiga, persiapan modal yang diperlukan selama proses ekspansi. Nah, ini sangat penting dalam kita mengekspansi bisnis. Nah, dari awal kita harus memperhitungkan atau mempersiapkan modal kita untuk memperluas bisnis. Jadi modal tersebut itu diperlukan untuk menyewa, terus membuat gedung baru, membeli toko online, menggaji karyawan, dan lain-lain. Nah, modal tersebut bisa saja didapatkan dari profit yang kita selama ini dapatkan dari hasil penjualan. Nah, tetapi nantinya aliran dana Anda akan terganggu untuk menjalankan bisnis saat ini sebelum melakukan kegiatan ekspansi. Jadi lebih baik, belum lagi jika dana untuk ekspansi tersebut baru bisa Anda cairkan bulan depan. Jadi untuk ini solusinya mungkin bisa juga memiliki pinjaman modal. Nah, baiklah, itu saja yang bisa kami dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.